jangan-jangan di tangan Rian. Jadi ceweknya yang akan memainkan Varsha. Who knows? Karena ya balik lagi kalau misalkan udah melihat Beatrix di late game ketemu Varsha pun sekalipun kayaknya bakal sedikit kesulitan dengan adanya artileri dari Feather Airstrike. Dan satu pikir lagi, ini bisa banget untuk membuka rotasi ke arah roamernya si Chow terbuka atau bahkan Rafaela juga oke kalau mau covering up ke arah Beatrix-nya. Atau kalau mereka mau pakai sisi power, Atlas juga oke. Ini AE kekurangan magical damage gak sih? Apa mau bertumpu pada Esmeralda seorang diri gitu? Kayaknya Esmeralda deh. Dia bakal coba untuk fokus ke Esmeralda dan bahkan Atlas. Lil B. Kali ini kontraknya dengan Bigetron Esports ternyata sudah habis dan ternyata kali ini melepas Rasi. Akankah Alter Ego menjadi lebih kuat lagi seperti sebelum-sebelumnya? Yang dimana Onyx kehilangan spesisan dari playernya. Langsung saja kita saksikan siapakah yang mantan tersakiti di match kali ini. Tapi baru aja beri masing-masing langsung menuju ke arah line of down. Papulung silakan. Oke. Terlihat langsung ada Atlasnya dipakai mid Nahlo. Ada flying octopus yang tadi langsung aja dilemparkan oleh Kiboy. Masih awal, Ahmadnya pun udah mulai mendominasi Oji. Yes, bener banget. Dan bahkan Kiboy mencoba untuk melempar seorang Ahmad dan bahkan di sini ada Rasi yang harus mundur dengan satu buah takoyaki dan Sally Boy dan Medical Boy seperti yang sudah aku duga. Baratnya masih menjadi salah satu reflexing dan bahkan kali ini Baratnya diamankan oleh seorang Sally Boy Mas Rampli. Bakal coba untuk ganggu pergerakan dari seorang Uranus dan kita tahu dari dulu ketika Uranus masih overpower, Uranus sangat-sangat tercounter dengan adanya seorang Esmeralda Papulung. Iya, Esmeralda Della Concetta, tapi Rasinya lagi. Dia pergi ke arah berbeda dengan perfect match yang dia milikin. Untungnya masih bisa kabur dengan wing, spy wing yang dimilikin. Tapi yang tidak menggunakan Purify. Oke, tapi kita bakal lihat dari top lane sana. Lihat Boots bakal coba dihajar begitu saja. Dipukul mundur dan bahkan Polystar mendapatkan 1 poin taman untuk tim Alter Ego. Tapi ternyata gak berhasil. Dan kali ini, oke, langsung aja Papulung. Let's go, kita menuju ke arah lane of dawn ya kan. Jalan-jalan ke lane of dawn, let's go. Kali ini Onyx Esports masih berada Gak siap di... gue dengernya. Tuh kalian, aku lagi serius loh, tolong loh. Ini Sally Boy udah coba untuk ngamanin turtle loh Papulung. Silakan Pap. Ya, ini dia Ahmadnya di belakang sana. Dengan machine gun yang dimiliki ada 50 peluru yang udah di standby kan. 1 peluru terakhirnya berhasilkan mereka dari Alter Ego ataupun Onyx Esports. Tapi ternyata untuk Onyx Esports kali ini yang malah mendapatkan turtle-nya. Ini ada hal yang sangat baik. Lari pagi ketemu mantan, pengen mencet retri malah gak ketekan. Itulah yang terjadi barusan loh. Alamak, tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Alter Ego. Mereka untuk mencoba untuk mendapatkan platform buff terlebih dahulu. Bakal coba dipasang begitu saja. Ada cewek di depan sana, Emma Feder dan bahkan Drone Walking dikeluarkan menuju ke arah depan. Dan Jawed sudah melempar purple buff-nya, Profesor KB. Ya ini aku melihat bagaimana kehadiran dari 2 poin kill di awal Onyx Esports ya. Mereka udah kayak seolah ready banget. Apalagi Suns dengan 2 assist-nya dia juga bawa 1 emblem support yang menambahkan 6% dari total deal damage. Jadi mau nggak mau untuk teman-teman dari Alter Ego Esports mereka nggak boleh ketukar salah-salah, apalagi mereka adalah tipikal hero scaling. Jadi kalau misalkan kemakan early stage-nya mereka bakal makin sulit untuk menyentuh ke arah scaling into the late game. Oke. Tapi kali ini lihat Alter Ego Esports mencoba untuk bertahan dengan 2 poin yang diunggulkan oleh tim Onyx Esports. Dan bahkan kita tahu Suns, the farming machine, kali ini sudah mulai mengungguli Onyx Esports dengan 1,4 ribu gold. Dan bahkan Selibo masih coba untuk farming terlebih dahulu. Nino masih bisa menahan semua emosinya karena cewek kali ini lebih diunggulkan dengan 1 asis Rasi di depan sana. Kiboy mencoba untuk menahan semua badan yang diterima. Dia jelas-jelas, bahkan kita udah gak heran lagi kalau dia berhasil mendapatkan 1 buah posisi damage taken tertinggi dari seorang Rasi versus Kiboy, Profesor. Ya dan ini melihat dari kedua roamer ini yang saling berhadap-hadapan, aku bisa bilang bahwa Kiboy akan sangat lebih mudah untuk melakukan deny terhadap pergerakan dari Rasi dengan menggunakan ejectornya hari ini. Oke, tapi bukan hanya itu aja, di bottom lane Suns masih coba untuk dapetin 1 farmingan dari Alter Gold.
Turret bakal coba dipasang begitu saja, cewek tertangkap dan bahkan menjadi bulan-bulanan warga MOP telah dikeluarkan. Doron Wolfki masih coba untuk bertanda, bahkan cewek still survive 3 versus 1. Buying time yang luar biasa, Sans membuat space ini untuk diamankan begitu saja. Tapi kita lihat siapa yang berhasil mengamankan satu bar retribusi dan bahkan diamankan oleh seorang Sans. Berhasil diamankan tapi lihat Fatale, wajah, dapetin 2, dapetin lagi dan bahkan Celeborn dari kali ini 2 versus 1 dan gak bisa bertahan. Double kill lagi possible kill. Tapi ternyata Push yang berhasil mengamankan Sans, 1 hit dan Ahmad still survive. 1 tembakan dari seorang Sasuke berhasil menaikkan seorang Ahmad 40. Ya, mungkin tadi bisa dibilang adalah sebuah aksi yang bisa dibilang agak cukup memaksa ya. Mereka tahu mereka terlambat, tapi ternyata untuk Fatalingnya tetap dipaksakan, di mana ada Purify yang benar-benar aktif di dalam area tersebut dan juga beberapa player dari Onyx Esports, mengakibatkan beberapa player dari Alter Ego Esports pun menghilang. Untung saja Ahmad masih bisa mendapatkan beberapa poin kill lewat fight barusan. Ada 2 outer turret kali ini yang langsung mendadak hilang dari tubuh Alter Ego Esports nih Oji. Yes, betul banget, separah betul. Tapi lihat di arah bottom lane, Nino yang bakal sedikit kesulitan, bakal ketemu seorang cewek dan Nino mencoba untuk melakukan clear minion, tapi AMO Banditnya belum dikeluarin, masih dicoba ditahan begitu saja. Doran Walking dan bahkan Alter Ego Esports, Nino memilih untuk mundur. Nino, kita tahu salah satu player Benedetta terbaik yang ada di MPL kali ini bahkan mundur melawan seorang cewek. Kaget ketika melihat dari top kill, Celiboy itu setengah setengah dari season kita. Itu sampai dengan 100 lebih, tapi setup di fight. Dan bakal coba diamankan begitu saja di sini, berhasil dapetin seorang Ahmad dan Celiboy diberi combo, mencoba dapetin seorang Kiboynya masih bertahan dengan 1 buah flicker. Saat mencoba untuk cover, mencoba dikejar begitu saja, tapi berhasil kabur Kiboynya. Dan bahkan Push langsung follow up yang cukup cepat di arah mid lane saat dengan 1 buah retribution yang gak boleh birahi, mencoba memaksa. Tapi lihat dengan bulir-bulir jeruk dari Sans kali ini memukul mundur tim Alter Ego Esports 40. Yap, masih bisa bertahan sejauh ini pemain Alter Ego walaupun mereka kalah banget dari 2 lini yang ada di bagian atas dan juga bawah. Ini di bagian tengah juga ini akan menjadi invasi selanjutnya harusnya akan dilakukan oleh Onyx Esports, di mana untuk Sans-nya ini free farm banget dari tadi loh. Ini kalau dari sisi network ini kayaknya Sans udah kaya banget sih, Ji. Udah bukan kaya lagi, kaya aja enggak kaya banget. Tapi kali ini lihat 21.000 gold yang dimiliki tim Onyx Esports di menit yang ke-6 itu bukanlah gold yang sedikit. I'm offended telah dikeluarkan. Downtown Move King dan bahkan Nino masih coba untuk bertahan. Semua turtle yang udah ada saat ini diamankan oleh Sans Profesor KB. Ya ini merupakan keunggulan yang berlipat ganda banget dari Onyx Esports. Jadi nggak heran snowballnya menurut aku lebih mengincar ke arah Nathan. Dan makin pasti lagi karena dia adalah marksman, jadi makin mengerikan untuk team fight-nya Ranger Mas. Alright, Rasi dilempar ke sana tapi jangan sampai Rasi bakal coba diamani dengan Fatalingnya, tapi lihat Rasi one last hit. Flicker berhasil didapatkan. 1 buah trigger dari Firebird dan bahkan Celiboy mencoba menangkap saat Winston terakhir save the day, tapi ternyata tidak bisa terlalu lama. Jatuh didapatkan saat tumbang di depan sana dan Kiboy gak bisa menyelamatkan seorang Sans di sini 40. Yap. Sementara Nino ya tadi terkena sebuah impact yang diberikan dengan energy impact dan juga curse of crow, di mana dia terstun, tapi cewek yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Udah ada lagi satu Melfender memberanikan diri tetap ada di bagian depan dengan seluruh skill yang dia miliki. Di bagian belakang ada Pai yang mendadak langsung masuk dan juga memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Ada 2 player kali ini yang dimiliki oleh Onyx Esports langsung menghilang dengan cukup cepat. Riannya dijogetin dan Riannya masih bisa selamat sejauh ini. Masih bisa selamat, tapi para pemain dari tim Alter Ego Esports mulai mengejar dari segi goldnya Profesor KB. Ya bahkan perlahan-lahan ya, yang tadinya perbedaannya 4K gara-gara shutdown tadi dari Sans, apalagi dia killing spree, makanya sekarang ada perbedaan 2K gold dan itemization-nya juga perlahan-lahan menyusul. Namun permasalahan utamanya adalah El Nino tidak bisa mendapatkan split push. Itu yang bakal jadi PR juga untuk Alter Ego Esports karena mereka punya Benedetta tapi belum works untuk 8 menit kali ini Ranger Mas. Alright, kita bakal lihat dari itemnya lagi dan lagi, di mana Nino udah punya War X dan juga Bloodlust. Di sisi lain kita lihat udah ada lifestyle cukup kencang dari seorang Ruby yang membuat dia bakal sustain lagi ketika lawan seorang El Nino, dan El Nino masih butuh dominan ice. Di sisi dari seorang Sans, Hunter Strike dan juga bahkan Genius One membuat penetration bakal lebih sakit ketika melawan seorang Celiboy yang sudah punya Radiant Armor, Profesor. Ya apalagi Radiant Armor ini juga merupakan item yang sangat amat natural banget untuk mengcounter Nathan. Ditambah itemization yang sangat unik dari Kiboy, dia langsung membuat Immortality. Untuk Tournament Mode ini tentu bakal jadi item yang baik, dan itu dia
split push yang tidak berhasil sama sekali. Tapi lihat di sisi lain Ranger Mas Boots-nya ini bener-bener on point banget untuk melakukan cutting minion. Makanya objektif tentu tidak akan bisa dikontes oleh Alter Ego Esports karena mereka kehilangan banyak wave minion di sini Ranger Mas. Tapi lihat Sas yang fokus menuju ke arah satu bola Rasi bakal coba dapetin Sas apapun yang terjadi dan ternyata retribusinya kali ini diaman kalau sore yang Sally Boy, The Miracle Boy lagi jalan sempiri ternyata retrinya Indomerit dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports coba untuk mengusir tim Onyx Esports mencoba menuju ke arah belakang tapi ternyata pun gak kuat padahal cuma Dewa diberikan dan bahkan cewek mencoba untuk bertahan gak bisa dijemput Rian Pedestrian belum punya apa Banner Petering Pedestrian berhasil mengarah ke sarang Ahmad dan Ahmad berharus dan ternyata berhasil ditangkap oleh seorang bot sedangkan Kiboy harus hilang ketika 3 player dari tim Onyx Esports hilang ini fight yang luar biasa pecah Pak Pulung. Wow. Dengan hanya satu momen tadi di area lore mengakibatkan cukup berbalik keadaan. Dan sekarang Alter Ego Esports coba lihat dari sisi networknya. Mereka langsung ngebalap dari sisi objektifnya. Mereka mulai menumbangkan seluruh pertahanan dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Udah ada Rasi lagi, dipantaling lagi. 2 orang langsung terikat begitu dipati begitu aja. Sementara itu untuk sekarang Rasinya udah langsung menghilangkan dan tidak ada follow up damage tadi cukup cepat. Tapi ternyata dibalikin keadaan. Ada Esmeralda, ada Pai-nya mulai masuk. Kiboynya mulai menyerang ke bagian depan akan ke ejector yang berhasil karena masih digocek sejauh ini masih bisa bertahan. Emo pendetnya baik banget dilompatin lagi Palistar pun ini dia ada tanah kapten pun tadi dilepehin hilang sudah jauh headnya Oji. Tapi lihat cewek di sana nggak bisa membantu kawanannya. Cewek dihadang oleh seorang Dino. Dan bahkan lihat para pemain dari tim Alter Ego mengamankan 5 turret yang dimiliki. Alexa Vandenboom masih coba ditahan. Boots masih menjadi pilihan. Dan Boots masih coba untuk clear mid dengan cukup cepat di depan sana. Boots. Kali ini Boots tidak bisa menggendong permainan untuk tim Onyx. Tapi Boots bisa menahan saja dan bahkan real time win probability. Langsung menuju ke arah Alter Ego Profesor KB. Iya ini unik banget sih dengan satu Lord saja langsung gapnya 2000 lebih yang artinya Alter Ego Esports hampir menyusul sekitar 4 sampai dengan 5000 gold. Dan mereka langsung leading semua objektifnya. Turret juga dirontokkan. Bahkan untuk pick off menurutku Celi Boy lebih mudah untuk mendapatkan momentum tersebut Ranger Mas. Apalagi kalau saat di belakangnya ada Rasi, di belakangnya ada Ahmad. Ini dia setup team fight-nya. Weh. Betul banget tapi lihat team fight bakal coba dikeluarkan. Spray dari arah belakang Ahmad Emo pendek. Combo combro dari seorang Onyx Esports dapat dapatkan Lucky Bot mencoba dikejar begitu saja. Cewek nggak bisa lepasin. Dan bahkan Sally Boy cuma bisa pasang diri bersama dengan seorang Nino dan Sally Boy kali ini harus tumbang oleh seorang Sans. Sudah bisa dipastikan dicari momentumnya. Ternyata Sans mencoba bertahan dan bahkan Dino yang dapetin Sans terlebih dahulu. Sally Boy juga tumbang kali ini bersama dengan seorang El Nino tapi setidaknya Sans juga bakal menjadi salah satu buah makanan empuk untuk seorang El Nino di sini Pak Pulung. Oke, Pai-nya masih ingin lebih loh, semuanya dijogetin. Tapi tadi cukup lama dari Sally Boy-nya nge-buying time. Dimana dia mencoba aksi pelariannya, tapi mau nggak mau pun harus tertangkap oleh Parsha. Rasi gagal tadi dengan fatalingnya karena cukup bertahan beberapa saat. Tapi itu kali ini kita lihat aja fatalingnya berhasil tadi langsung mengangkat ke arah Uranusnya. Uranus masih bisa pergi, kenapa? Karena Butch punya regen SP yang sangat-sangat besar sekali, Oji. Yes. Betul, bukan sembarang betul. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari Pai yang akan dapat satu buah purple buff dan itemnya. Silakan Profesor. Ya, Athena Shield menjadi item defense yang bagus banget bagi Ahmad. Tapi Dominance Ice juga sudah diamankan oleh Rasi. Sepertinya ya menurutku tidak cukup. Ahmad harus cepat mungkin mengamankan si Halberd. Jadi nanti di late game dia bakal bisa ngerontokin boost secepat mungkin. Dan di sisi lain El Nino dia udah punya Radiant Armor. Jadi damage dari Suns udah pasti bakal bener-bener ke-deny semuanya. Walaupun ada ya di sana ada double penetration. Tapi untuk patch terbaru seperti yang kita tahu lebih bagus kalau mau mainin penetration itu bikin Genius One lalu bikin langsung ke arah Divine Glaive. Karena kalau misalkan bikin ke arah satu buah pistol kayaknya menurut aku sekarang udah bakal kurang banget. Dan langsung ada satu penculikan di sini Ranger Mas. Oke, bakal coba dipasang begitu saja, tapi ternyata Ahmad tidak berhasil di pick up dan bahkan yang dilempar Sally Boy terlalu kuat, mencoba makan Rian tapi Purify telah dikeluarkan. Kiboy di depan sana, udah nggak ada ejector, nggak ada asap overflow, bakal lebih dipotong begitu saja. Rian bakal lewat ke arah Brawl terlebih dahulu sebelum dia mundur ke arah belakang, tapi Nino ejector yang baik. Tapi lihat, satu buat tembakan dari seorang Sans menumbangkan para pemain dari tim Alter Ego Esports. Satu udah hilang, Rasi tertangkap, Rasi pun down, bakal tersisa Ahmad bakal menjadi bola-bola warga bersama dengan para pemain dari tim Onyx Esports. Sans one by one situation berhasil diberikan Sans dan bahkan Pai membuat satu kenang-kenangan dari seorang Kiboy. Hadiah untuk sang adik yang sudah tumbang yaitu Ahmad Rasi dan juga Nino. Dan di sini adalah momentum untuk tim Onyx Esports mendapatkan
Lord yang terhormat Pak Bulu. Yap, ini dia. Dengan dua hero yang tersisa yang dimiliki oleh Alter Ego, mereka pun masih berjibaku untuk bisa mengganggu bagaimana Onyx Esports ingin mendapatkan langsung ke arah Lordnya. I'm offended dikeluarkan Sally Boy, sedikit lagi darah yang tersisa. Sementara itu udara paling start pun tadi langsung lompat ke bagian belakang. Federer mulai diganggu sedikit lagi dari Sally Boy-nya. Sally Boy mundur ke bagian belakang dengan darah yang udah tidak terlihat. Dan Lordnya free banget untuk Onyx Esports. What? Yes, bener banget Lord yang free five versus everybody. Kalian mencoba untuk bertahan, dikati begitu saja. I'm offended. Total Monkey membuat para pemain tim Alter Ego rata kali ini. Hampir saya ditumbangin. Tapi Boots masih mau lebih lihat dengan Tyrian piringnya. Dan bahkan Nino mencoba dikejar begitu saja. Mencoba untuk bertahan. Dan Nine bahkan Dejector double kill from Boots. 404. Boots tak berhentikan. Boots menerima damage dan juga Boots memberikan damage dengan tarian piringnya Profesor KB. Wow, tim fight yang tidak henti-hentinya dari tadi baku hantam dari kedua belah tim. Dan bahkan kali ini kalau misalkan melihat dari Lord yang sudah dilepaskan begitu saja, aku bilangnya ini adalah Lord giveaway. Karena Onyx Esports tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pai, dia menumbangkan Drian di tim fight tadi. Jadi Lordnya ya udah bakal lewat begitu aja dan fokusnya bakal ke arah jungle. Kalau ngeliat dari player Gorge by Livin by Mandiri, ini emang Pai-nya sih yang bakal jadi PR. Suns udah unggul banget dengan 11.000 perbandingan sama Shelly Boy, dia beda 2.000. Tapi Pai, dia tidak terhentikan dengan gold leadingnya. Karena menurutku di late game seperti ini, Pai harus benar-benar di lockdown. Tapi ketika dia di lockdown, permasalahannya adalah dia muncul terakhir. Jadi bakal berat banget bagi Onyx Esports untuk mencari di mana kehadiran dari Pai. Sementara di satu sisi, mereka juga harus aware terhadap kehadiran dari Rasi dengan Fataling dan juga perfect match kejutannya. Yes, benar sekali, efek kejut, terkejut sekarang ada Kiboy bakal coba ditangkap begitu saja, Fatal dikeluarkan di lap, dibuka, di jalan di pelepet, tapi Kiboy selamat dan bakal ditumbangi dengan adanya Amat di belakang. Spridon dikeluarkan untuk memberikan perlindungan untuk para pemain di Alter Ego di front line-nya. Rasi kali ini belum punya Fataling, dipasang begitu saja, cewek di garis depan dan ternyata cewek yang menjadi berbahaya. 10 assist yang dia sudah miliki, tandanya 50% dari 20 poin kill diamankan Onyx disembahkan oleh seorang cewek, dipersembahkan dan seandainya ini yang membuat mereka masih bertahan sampai saat ini, Profesor. Iya, dan aku tidak heran kalau seandainya cewek inilah yang benar-benar make play sebenarnya. Karena dari tadi ya, ini tarikan I'm Offended dan Run Wolf King-nya bener-bener langsung bisa kena 3, kena 4. Dan bahkan itu yang membubarkan formasi dari Alter Ego Esports, Mas. Oke, bakal coba dipasang begitu saja, cewek masih coba bertahan, tapi ternyata dilahap Sally dari mereka. Suns mencoba untuk membantu, tapi ini akan menjadi bencana untuk Suns. Karena Nino mencoba untuk menuju ke arah belakang, mencoba untuk bertahan, cewek gak bisa tahan, tapi lihat Nino, Kiboy, Alex Van Flow, ada satu buah jalan matching, dapatkan damage terlalu sakit dari seorang Suns. Gak bisa ditahan, gak bisa dibentuk, karena Fli harus down dan bahkan aman dengan snipernya gak bisa menembak ke arah seorang Suns, Pak Polo. Iya, ini mulai dikejar bisa-bisa Sally Boy-nya seorang diri, langsung dihajar begitu aja. Fataliknya disambut langsung dengan Shumasinka yang memberikan damage begitu besarnya. Dua player yang dimiliki oleh Onyx Esports langsung menghilangkan begitu cepat. Ada backup di bagian luar tapi damage-nya tidak sampai. Ini dia ketemu mantan siang malam, pantang pulang sebelum baku hantam. Itulah yang terjadi dari tadi Oji dan juga Profesor. Oke, ya, aku melihat bagaimana ini ya, bagaimana dari gerakan dan setupnya. Aku bisa bilang kedua belah tim ini punya keuntungan dan kelemahan di waktu yang bersamaan. Karena Ahmad ini walaupun dia udah ditumbangkan 4 kali, tapi untuk di late game seperti ini Ahmad seolah-olah jadi satu tulang punggung bagi Alter Ego Esports. Karena balik lagi damage per secondnya cuma dari dia. Dan di late game untuk damage per second dibandingkan dengan Suns yang dari tadi dia benar-benar di zoning out. Jadi menurut aku bakal berat banget bagi Suns untuk mengincar ke arah seorang Ahmadnya. Lihat bagaimana formasinya ya. Oke, kalau Celibo pasti bakal connect, formasinya bakal kena. Tapi balik lagi, kalau misalkan dia keluar dari posisi yang seharusnya, sewajarnya, Rasi bakal nangkep. Ini yang benar-benar jadi mind games bagi Onyx Esports juga. Mereka mau maju, mereka bakal ketahuan posisinya. Dan kalau ketahuan, otomatis Fataling, wacot Ranger Mas. Oke, betul banget. Mereka walaupun Profesor bilang ini main games, kan mereka lagi main game sekarang, Profesor. MIND. Pemikiran. Iya. Oke, bilang dong kalau gitu ya. Oke, benar. Ternyata di sini Rasi membuka vision begitu saja, amat mencolek dan retribusi masih di bawah suara Sally Boy. Sally Boy tidak boleh dizoning out seperti tadi lagi. Federer Strike udah nggak ada tandanya. Tim Alter Ego sudah memberikan informasi, gak ada ulti dari Drian. Bakal coba dipaksa, Suns di garis depan. Kita bakal lihat retribution siapa yang bakal coba diamankan, tapi ternyata Suns masih juga aman posisinya dan tidak bisa terlihat. Cewek di depan sana Fatali, WhatsApp ternyata satu bawah Winter Ranger
mencoba menyelamatkan seorang Sans. Sans coba bertahan, 1 poin diamankan, Seliboynya tumbang, Lordnya ke reset, dan bahkan di sini dari Ahmad yang dikejar oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Udah ada Alex Vanderflow, tipanya tidak terlihat, terlalu sakit, 3 versus 2, dan bahkan dibalikan keadaannya, 2 versus 2 kali ini Onyx Esports yang bahkan memenangkan pertandingan karena Nino harus pulang. El Nino gak bisa bertahan, Kak Ramli pun sudah dipanggil oleh sang kekasih menuju harus ke base-nya kembali 40. Waduh. Di saat tadi peperangannya pecah, darah yang semuanya banyak mendadak sama-sama sedikit, mendadak bergantian. Mereka kehilangan masing-masing player. Purple buff kali ini antara Benedetta dan juga Uranus. Alex Vanderflow dikeluarkan, siapa yang akan mendapatkan ke arah purple buffnya? Tapi ternyata untuk kali ini Uranus lah atau Boots yang mengamankan langsung ke arah purple buffnya. Ada cewek masuk lagi ingin memberikan gangguannya. Ada Don Rawok yang langsung dikeluarkan begitu aja. Akankah dengan satu Imo Pender dikeluarkan? Tapi ternyata tidak karena ceweknya masih menahan, masih melihat dari kejauhan. Tapi Imo Pendernya kali ini pun masih gagal. Masih gagal dan berhasil didapatkan oleh Esmeralda. Item silakan Profesor. Iya, dan aku melihat ini adalah satu item yang paling bagus juga bagi Esmeralda. Holy Crystal ditambah dengan satu buah Feather of Heaven. Jadi untuk menumbangkan Pai bakal jadi PR banget, dan Drian juga nggak bisa nge-deal damage semaksimal mungkin karena ada Oracle. Ditambah dengan satu buah Dominance Ice, jadi armornya juga bakal nahan banget di depan dan membuat teman-teman dari Onyx Esports seperti cewek bakal minim dari life drain-nya kali ini. Wow, Oke, tapi lihat teman-teman dipaksa ditimpa di sana, tapi lihat super positionnya masih bisa menyelamatkan interface, dan bahkan Nino mencoba menuju ke arah seorang Sans, 1 hit, execute Israel, execute menumbangkan seorang Sans. Ini tandanya Lord terbuka bebas, bahkan cewek akan menjadi pilihan kedua, menjadi bola-bola, dan warga diinjak begitu saja dengan dinosaurus kecil, masih coba bertahan, Imo Pender, dan bahkan aman menembakkan dengan satu buah machine gun-nya, terpepet-pepet, dan hilang cewek di arah bottom lane 40. Tersisa 3 player aja dari Onyx. Sementara itu untuk player dimiliki oleh Alter Ego, mereka masih lengkap berlima. Boots yang mencoba untuk tas-tas tepat berada di depan dari player Alter Ego. Ipon udah ada ejector tadi langsung aja melempar ke bagian luar. Feather Ice Rifle kali ini guna untuk membuat perimeter agar pemain dari Alter Ego tidak bisa masuk ke dalam base yang mereka miliki. Tapi Boots-nya terus memberikan badannya mengusir mundur. Ada semua tembakan tadi langsung dikeluarkan oleh Ahmad, dikejar lagi dengan Ionic Ice yang dimiliki. Masih bisa bertahan karena Boots yang masih punya setengah cara lagi, Oji. Yes, ini kayaknya bakal jadi Lord untuk para pemain dari tim Alter Ego. Rasi udah standby untuk possession. Rasi punya Fataling. Selibo dan Merkel Boy juga di garis depan, dan Boots bakal mengganggu pergerakan dari Selibo dan Kak Ramli di sini menjaga perimeter, dan sudah bisa dipastikan Lord di tangan Selibo dan Merkel Boy. Tim fight di menit ke-21 ini bakal lebih keras banget, dan langsung ada spray udah dikeluarkan. Purifier memberikan seorang Boots, tapi ternyata lihat pelurunya masih bisa ditangkis dengan satu buah armor robot yang dimiliki oleh seorang Boots kali ini. 40. Ini Boots kuat banget loh, sampai sekarang 409 itulah KDA yang dia punya loh, Ji. Setengah ada yang bisa benar-benar menumbangkan dirinya loh, wow. Ya, tapi jangan lupa kalau seandainya ini kita melihat tadi itemization dari seorang Esmeraldanya Pai, dia udah punya Dominance Ice. Jadi mereka belum baku hantam lagi, dan ini adalah momentum, moment of truth. Apakah Boots mampu untuk membendung semua gempuran Alter Ego Esports ditambah dengan Lord, apalagi ini adalah Lord yang ketiga, tentu bakal langsung nabrak inhibitor turretnya Ranger Mas. Alright, begitu saja dengan Lord yang melenggang bebas, tak tertahankan. Cewek di garis depan, dia percaya diri karena lihat lifestyle yang dimiliki cukup banyak, dan bahkan dilempar ejector ke arah depan, dilempar kembali, dan Fataling kali ini belum ada. Rasi pun harus hampir saja down. Fatalingnya tidak berguna, dan bahkan Sans berhasil meninggalkan seorang Lord dengan cepat, langsung ditumbangkan begitu saja. Super Minion masih bergerak 3 lane yang berbeda, dan kali ini Lord yang sudah di-enhance di menit yang ke-19 pun tak bisa menembus ke arah pasukan dari tim Onyx Esports, Profesor. Ya, inilah dia yang tadi aku maksudkan, defense yang sangat amat kuat dan solid dari Onyx Esports, karena mereka hanya kalah kalau misalkan ke pick off 1-1, dan kalau misalkan untuk ngomongin soal defense, mau nggak mau kalau Boots sendirian nanti yang tersisa, dia juga bakal bisa kemakan. PR lagi bagi Alter Ego Esports, gimana caranya menangkap Sans, seolah-olah menangkap tadi di momentum untuk setup Lord yang ketiga, karena itu adalah momentum di mana Rasi benar-benar on point banget dengan Fatalingnya, dan bahkan dengan 8 kali tumbang, menurut aku Rasi benar-benar sangat bijak untuk melakukan setupnya Ranger Mas.
Oke, bakal coba teamfight dan satu buah Rasi dengan si Immortalnya sudah hilang. Ini Onyx sebelum mencoba membalikan kanan. Langsung ada Keyboy di depan sana, Selboy mencoba dilempar tapi ternyata ada satu buah detonas. Welcome to my channel. Dan Keyboy mencoba untuk bertahan. Aimov benar-benar keluarkan. Karafli menuju ke arah Sans. Sans bakal coba ditembak begitu saja. Super posisi dari Sans emang benar-benar super posisi, tapi Nino is coming. Nino menuju ke arah backline. Knife from dikeluarkan dan Nino Alex kepada Bro bahkan harus mundur ke arah belakang. Teamfight yang tak habis-habis dan split push yang dilakukan oleh Esmeralda di arah top lane. Mencoba untuk meng-cutting minion. Pai terlihat akan cukup jelas. Sans bakal coba untuk menuju ke arah Pai. Langsung ada flicker ke arah belakang. Keyboy dan Chellyboy mencoba untuk menjemput Karafli. 2 versus everybody. Pai mencoba untuk bertahan. Tapi lihat 2 versus 4 ini bukan hal yang baik dan bahkan Pai harus down. Chellyboy mencoba untuk menahan. Memakan seorang Sans. Sans mencoba untuk bertahan. Tak sempat bola didapatkan oleh seorang Uranus. Tapi ternyata di sini Uranus yang still kuat. Feather Attack from Drian. Sans masih bertahan. Papolo. Masih bertahan dan sekarang ada 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego dan langsung menghilang sementara Sasha tertangkap basah. Engkau mau pergi kemana? San berhasil langsung didapatkan oleh Ahmad. Ahmad melenggang dengan begitu cantiknya dia pulang setelah berhasil langsung mendapatkan salah satu player yang sangat-sangat disekanin ataupun sangat membahayakan di dalam Onyx Esports. 2 player ini pun dengan langsung pulang begitu aja dengan movement speed yang bertambah. Mereka masuk lagi ke dalam base turretnya nih Profesor. Iya, mereka benar-benar langsung memakan semua source yang ada, bahkan ini adalah menit 20 ke atas. Artinya ini udah benar-benar super duper late game banget untuk satu kali respawnnya Ranger Mas. Oke, benar banget, tapi kita lihat tadi terdengar ada suara naik sepertinya, tapi ternyata para pemain dari tim Onyx bakal coba untuk melakukan satu tarikan Aimov dan tidak berhasil. Rasi menuju ke arah belakang, tapi ternyata Rasi mencoba mengarah seorang Drian cover yang cepat. Pada Esther lumayan sakit, lihat kotok yang dikeluarkan oleh seorang Drian, nggak punya wings by wings dan Butus langsung mengcover. Drian is coming, Purify masih dimiliki, Fatali belum dikeluarkan, masih coba bertahan dan Winter Transition hanya untuk mendelay begitu saja. Rasi bahkan flicker harus dikeluarkan ke arah belakang. Aimov ada dikeluarkan, Amap jadi pilihan. Boots di sana, Rasi menuju ke arah Drian gak punya mana dan lompat saling dengan satu Purify. Drian gak bisa bertahan, killing spree didapatkan. Amap still survive dan bahkan shutdown. Seorang pun tidak ada lagi tembok dan turret yang berjalan kali ini membuat Alter Ego bebas mendapatkan Lordnya yang ketiga. Ini bencana, Papulus. Ini mereka kayaknya nggak mau lagi ke arah Lordnya loh. Mereka langsung mau nyerang ke bagian depan. Wave min ini akan segera langsung dihilangkan begitu aja. Lektovan belum ataupun tadi sebelumnya udah ada Detonas Welcome yang langsung dikeluarkan aja. Masih belum bisa untuk memberikan aksi penelanan terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Mereka maju ke bagian depan. Udah ada satu artileri yang dikeluarkan. Lektovan belum mengejar San ke bagian belakang. Sannya masih bisa bertahan sejauh ini karena dilompatin. Karena satu paling Star pun masih bisa kabur. Dengan tertariknya missile Ice ditembakin lagi oleh Abatnya. Masih bisa selamat beberapa player dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Rejectornya juga berhasil kali mendapatkan langsung ke arah Rubinya. Menyisakan 2 orang aja nih akan menang menjadi milik Alter Ego. Tapi ternyata tidak. Masih bisa ditahan Oji. Oh my god, lihat Sasha fokus ke arah base-nya. Nino gak peduli apapun yang terjadi. Alex pada blow dan bahkan Ahmad kali mencoba melakukan spray down dimakan begitu saja. Sasha harus hilang. Dan di sini killing spree didapatkan. Mencoba untuk mendapatkan fokus. Keyboy mencoba mendikoy. Keyboy seorang diri. Dan ini bencana. Onyx Esports diamankan game yang pertama oleh Alter Ego, Papulus. Wow. Ini gimana ya ngelihat kalau dari tadi tuh dari awal